Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, senjata telah menjadi saksi bisu kejayaan dan kehancuran berbagai peradaban. Senjata kuno, dengan segala keunikannya, tidak hanya menawarkan wawasan tentang kemajuan teknologi dan keterampilan pembuatnya, tapi juga tentang budaya dan filosofi yang melatar belakanginya. Mulai dari pedang yang dirancang dengan ketelitian tinggi, hingga busur dan anak panah yang mematikan. Setiap senjata membawa cerita tersendiri. Mereka adalah bukti nyata dari kecerdikan dan kebrutalan manusia dalam mempertahankan eksistensinya atau dalam menaklukkan yang lain. Dalam video kali ini, channel Ilmuwan Top akan membawa kalian menyelami dunia senjata kuno yang paling luar biasa, mengeksplorasi keunikan dan kecanggihan mereka dalam konteks historis dan teknologi. Inilah 15 senjata dari masa lalu yang kehebatannya masih dikenang hingga saat ini. Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Meriam Basilik. Meriam Basilik atau dikenal juga sebagai meriam Ottoman adalah salah satu meriam terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Meriam ini menjadi salah satu senjata paling kuat di masanya dan menjadi simbol kekuatan militer Turki Utsmani. Meriam Basilik dibuat untuk Kesultanan Utsmaniyah pada pertengahan abad ke-15. Kemudian terkenal karena perannya dalam pengepungan dan penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Meriam Basilik dirancang oleh Urban, dibantu oleh Saruca Usta, seorang ahli dalam bidang pembuatan meriam, dan Muslihidin Usta, seorang arsitek yang kemungkinan memberikan keahlian dalam desain struktural dan penempatan meriam. Meriam ini pertama kali ditawarkan kepada Kaisar Bizantium Konstantinus XI Palaiologos. Namun karena keuangan kekaisaran yang sedang dalam kondisi sulit, Konstantinus XI tidak mampu membiayai pembuatan meriam raksasa tersebut. Meriam ini kemudian ditawarkan kepada Sultan Ottoman Mehmed II yang memerintahkan pembuatan meriam setelah mengetahui bahwa meriam tersebut dapat menembus dinding menggunakan proyektil besar. Ketika selesai dibangun, meriam tersebut digunakan oleh tentara Ottoman selama jatuhnya Konstantinopel dan memainkan peran penting dalam merusak tembok Konstantinopel pada tahun 1453. Urban berhasil membangun meriam raksasa ini dalam waktu 3 bulan di Adrianople. Karena ukurannya, ia hanya bisa diseret oleh 90 ekor lembu dan 400 orang ke Konstantinopel. Bola meriam yang dapat ditembakkan pada jarak 1 mil atau 1,6 km, memiliki berat 1.200 pon atau 540 kg. Basilik membutuhkan waktu berjam-jam untuk dimuat dan menembak. Rata-rata hanya dapat menembak 7 tembakan dalam sehari. Kekuatannya sangat dahsyat dan ketika menghantam menyebabkan kerusakan besar pada tembok Konstantinopel. Bahkan meriam tersebut juga menewaskan beberapa operatornya. Selain itu, karena bahan pembuatan meriam dan panas hebat yang dihasilkan oleh muatan setelah setiap tembakan, laras harus diredam dalam minyak hangat untuk mencegah udara dingin menembus dan memperbesar celah. Panasnya juga mencegah meriam ditembakkan lebih dari 3 kali sehari. Pada akhirnya, itu berlangsung selama 6 minggu sebelum menjadi tidak berfungsi. Meriam ini tidak hanya menjadi alat pengepungan yang efektif, tetapi juga simbol kekuatan militer dan kemajuan teknologi Kesultanan Utsmaniyah. Penggunaannya dalam pengepungan Konstantinopel menandai salah satu momen paling penting dalam sejarah militer, memperlihatkan dampak signifikan dari teknologi artileri dalam perubahan hasil pertempuran dan perang pengepungan. Atlat, tombak masa lalu. Atlat, dikenal juga sebagai tombak pelempar atau spear thrower, merupakan salah satu alat berburu tertua yang diketahui manusia. Penggunaannya dapat ditelusuri kembali ke zaman Paleolitik akhir sekitar 30.000 tahun yang lalu, di mana alat ini digunakan oleh manusia purba di Eropa, Asia, dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Australia dan Amerika. Sebagai sebuah alat, atlat memungkinkan lemparan tombak menjadi lebih jauh dan lebih kuat dibandingkan lemparan tangan biasa. Alat ini terdiri dari batang panjang dengan pegangan di satu ujung dan kait atau lekukan di ujung lainnya yang digunakan untuk menahan ekor tombak. Dengan menggunakan atlat, pemburu dapat melemparkan tombak dengan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi.
Keefektifan atlas sebagai alat berburu dan senjata perang membuatnya menjadi bagian penting dari kehidupan banyak peradaban kuno. Dari suku Aborigin di Australia hingga peradaban kuno di Amerika Utara dan Selatan. Desain atlat relatif sederhana namun efektif, menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip fisika oleh para pembuatnya. Atlat biasanya terbuat dari kayu, tulang, atau tanduk dengan panjang antara 50 hingga 60 cm. Kait atau lekukan pada ujung atlat berfungsi untuk menggenggam ekor tombak. Ketika digunakan, pengguna akan memegang atlat dengan satu tangan dan tombak dengan tangan lainnya, mengaitkan ekor tombak ke ujung atlat lalu melakukan gerakan melempar. Atlat memungkinkan pemburu untuk menghasilkan kecepatan yang lebih besar daripada tombak saat dilepaskan. Lemparan tombak jauh lebih dibandingkan dengan lemparan tangan biasa, membuatnya menjadi alat berburu dan senjata yang sangat berharga. Kemampuannya untuk melemparkan tombak dari jarak yang aman memungkinkan pemburu atau pejuang untuk tetap berada di luar jangkauan balasan dari mangsanya atau musuhnya. Ini menjadi sangat penting dalam berburu hewan besar atau dalam konfrontasi dengan musuh yang bersenjata. Dalam konteks sejarah, atlat menandai tradisi penting dari penggunaan alat sederhana ke pembuatan senjata yang lebih kompleks dan efektif. Ini menggambarkan salah satu langkah awal umat manusia dalam perjalanan inovasi teknologi, sebuah langkah yang akan membuka jalan bagi penemuan selanjutnya yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kopes, pedang melengkung peninggalan Mesir kuno. Kopes, atau yang dikenal sebagai pedang melengkung, adalah senjata kuno yang memiliki makna penting dalam sejarah peradaban Mesir. Kata kopes sendiri berasal dari bahasa Mesir kuno yang mengacu pada memotong atau membelah. Senjata ini menjadi lambang kekuatan dan kemajuan teknologi pada masa itu. Pertama kali muncul pada masa kerajaan pertengahan Mesir 2040 sampai 1640 sebelum Masehi dan mencapai puncak popularitasnya pada periode kerajaan baru 1550 sampai 1069 sebelum Masehi. Kopes memiliki bentuk yang unik dengan bilah melengkung dan gagang lurus, memungkinkannya menjadi senjata yang efektif dalam pertempuran jarak dekat. Biasanya terbuat dari perunggu atau besi. Kopes memiliki ukuran bervariasi dengan panjang sekitar 50-60 cm, lebar 10-15 cm, dan tebal 0,5-1 cm. Fungsi utamanya adalah sebagai senjata pertempuran dengan kemampuan menebas, menusuk, dan menangkis serangan lawan. Kopes juga memiliki nilai historis yang tinggi, terutama dalam konteks sejarah Mesir kuno. Senjata ini menjadi simbol kekuatan militer dan kejayaan peradaban Mesir pada masa lalu. Meskipun saat ini tidak lagi digunakan dalam pertempuran, kopes tetap menjadi benda koleksi yang diminati oleh para penggemar sejarah dan budaya. Selain itu, kopes juga menjadi objek perlengkapan cosplay dan simbol budaya Mesir kuno yang mempesona, mengingatkan kita akan masa lalu yang penuh misteri dan keajaiban. Penemuan pertama kopes tidak dapat dipastikan karena senjata ini berasal dari masa kuno Mesir yang catatannya kadang kabur. Namun penggunaan dan perkembangannya luas terjadi pada masa kerajaan pertengahan Mesir. Mitos dan legenda yang terkait dengan kopes membentuk bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Mesir kuno. Dengan salah satu cerita yang terkenal adalah kisah dewa setengah manusia setengah anjing bernama Anubis yang sering dikaitkan dengan kopes. Selain itu, senjata ini juga diasosiasikan dengan dewa perang Mesir, Sekhmet, yang dipercaya mengontrol kekuatan dan kemenangan dalam pertempuran. Kopes sebagai produk kreativitas manusia memiliki beberapa teori ilmiah yang menjelaskan penggunaannya dalam pertempuran jarak dekat, fungsi simbolis dan ritualistik dalam upacara keagamaan, serta perannya sebagai simbol kekuatan dan identitas bangsa Mesir kuno. Ini membuktikan bahwa kopes adalah hasil dari kecerdasan dan kebutuhan manusia pada masa lalu dan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya dan sejarah Mesir kuno. Chinese crossbow. Chinese crossbow atau dalam bahasa Indonesia disebut pelintas panah Cina merupakan sebuah senjata tradisional yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban Tiongkok kuno. Pelintas panah ini telah menjadi bagian integral dari sejarah militer Tiongkok selama berabad-abad, menunjukkan keunggulan teknologi dan kecanggihan desain dalam pengembangan senjata. Chinese crossbow terbuat dari berbagai material, terutama kayu dan baja, dengan ukuran yang bervariasi tergantung pada jenis dan kegunaannya.
Bentuknya yang khas terdiri dari sebuah busur yang terhubung dengan pegangan yang kokoh, dilengkapi dengan mekanisme pemicu yang memungkinkan peluru panah dilontarkan dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Fungsi utamanya adalah sebagai senjata jarak jauh yang digunakan dalam pertempuran, baik untuk tujuan pertahanan maupun penyerangan. Tokoh penemu pertama Chinese crossbow tidak terdokumentasikan dengan pasti, tetapi senjata ini telah dikenal luas dalam budaya dan sejarah Tiongkok sejak zaman kuno. Mitos dan legenda yang melingkupi Chinese crossbow seringkali mencerminkan keberanian dan keahlian prajurit Tiongkok dalam menggunakan senjata ini dalam pertempuran. Meskipun Chinese crossbow bukanlah hal yang di luar nalar manusia, teori ilmiah dan hasil riset menyoroti keunggulan teknologi dan efektivitasnya dalam peperangan. Selain digunakan di Tiongkok, alat ini juga ditemukan dalam berbagai bentuk dan varian di negara-negara lain, menunjukkan adaptabilitasnya yang luas dalam berbagai konteks budaya dan geografis. Meskipun jarang digunakan dalam pertempuran modern, Chinese crossbow tetap menjadi nilai sejarah, budaya, dan seni yang tinggi. Seringkali dipertahankan sebagai warisan budaya dan digunakan dalam acara-acara tradisional atau sebagai koleksi senjata historis. The Mukwa Huitol. Mukwa Huitol adalah senjata khas peradaban Mesoamerika yang memadukan kekerasan dan keindahan dengan cara yang unik. Terbuat dari kayu keras dengan bilah obsidian yang tajam melekat di sampingnya. Senjata ini menjadi simbol kekuatan dan keberanian bagi para pejuang Aztec dan peradaban sekitarnya. Berbeda dengan pedang di Eropa, Mukwa Huitol dirancang untuk memukul dengan tajam dan sering digambarkan mampu memenggal kepala kuda dalam satu pukulan. Kehadiran senjata ini tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam upacara keagamaan, menunjukkan pentingnya Mukwa Huitol dalam berbagai aspek kehidupan Mesoamerika. Sejarah Mukwa Huitol tidak terlepas dari konteks peradaban yang melahirkannya. Berakar dari tradisi perang dan kepercayaan Mesoamerika kuno, Mukwa Huitol berkembang menjadi lebih dari sekedar alat bertempur. Dokumentasi pertama tentang senjata ini muncul dari catatan penjelajah dan penakluk Spanyol yang terpesona dan terteror oleh efektivitasnya dalam pertempuran. Mukwa Huitol menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah dan memainkan peran penting dalam pertahanan kerajaan-kerajaan seperti Aztec terhadap Spanyol. Melalui evolusi desainnya, Mukwa Huitol beradaptasi dengan kebutuhan dan strategi pertempuran, menjadi bukti kecerdikan dan keahlian pembuat senjata Mesoamerika. Desain Mukwa Huitol yang unik mencerminkan pemahaman mendalam bangsa Aztec tentang bahan dan teknik pembuatan. Rangka dasarnya terbuat dari kayu keras seperti kayu ek atau mahoni lokal, yang kemudian dilubangi untuk memasang bilah yang terbuat dari batu obsidian yang telah diasah menjadi serpihan tajam. Batu obsidian yang berasal dari lava yang cepat mendingin dipilih karena kekerasan dan ketajamannya yang luar biasa, mampu menciptakan tepi yang lebih tajam daripada baja. Bilah ini disusun dengan cara yang memaksimalkan efektivitas pemotongan dan penetrasi. Seringkali disegel dengan resin alami atau darah untuk memperkuat ikatan. Di medan pertempuran, Mukwa Huitol adalah senjata yang menakutkan. Pejuang Aztec dan peradaban lainnya menggunakan senjata ini dengan strategi yang memanfaatkan kecepatan dan mobilitas. Seringkali mengejutkan lawan dengan serangan cepat dan mundur sebelum bisa dibalas. Lebih dari sekedar alat perang, Mukwa Huitol berdiri sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kecerdikan masyarakat Mesoamerika. Meskipun Mukwa Huitol mungkin tidak lagi digunakan dalam pertempuran atau upacara, kehadiran dan pengaruhnya tetap hidup melalui studi akademis, representasi budaya, dan apresiasi global akan sejarah dan budaya Mesoamerika. The Cakram. The Cakram, sebuah senjata yang merakyat namun mematikan, menghadirkan sepotong sejarah panjang yang menandai keberadaan India dalam dunia seni bela diri dan pertempuran. Secara bahasa, cakram yang berarti lingkaran dalam bahasa Sanskerta adalah sebuah cakram pipih dengan mata pisau tajam di tepinya. Asal-usulnya yang kuno yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi membuatnya menjadi simbol dari keberanian dan kecakapan prajurit India zaman dahulu. Perkembangan cakram mencapai puncaknya dalam periode Rajput dan Mughal di India, di mana kemajuan dalam teknologi metalurgi memungkinkan pembuatan cakram dengan bahan yang lebih kuat dan tajam. Terbuat dari baja, perunggu, atau besi, cakram memiliki diameter yang bervariasi dari 12 hingga 30 cm, disesuaikan dengan penggunaan dan fungsinya.
Cakram pipi dengan mata pisau tajam di tepinya seringkali dilengkapi dengan lubang di tengahnya, menjadi ciri khas yang mengesankan. Fungsi cakram sebagai senjata lempar memungkinkan prajurit India untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Sementara juga dapat digunakan sebagai senjata jarak dekat untuk memblokir dan menangkis serangan. Selain digunakan dalam peperangan, cakram juga menjadi bagian integral dari seni bela diri India. Digunakan dalam latihan dan pertunjukan yang mempesona. Meskipun tidak ada penemu tunggal yang diakui, cakram dikelilingi oleh banyak legenda dan kepercayaan mistis, termasuk kemampuan uniknya untuk dipandu dengan kekuatan pikiran serta kemampuannya untuk menembus armor dan perisai lawan. Saat ini, cakram tidak lagi digunakan dalam peperangan modern, tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi dalam olahraga, rekreasi, koleksi, dan pertunjukan seni bela diri, sebagai simbol dari kekuatan, presisi, dan warisan budaya India yang tak ternilai. Cakram mengingatkan kita akan kemegahan dan kecakapan prajurit India masa lampau yang mempertahankan tradisi dan kebudayaannya melalui senjata yang legendaris ini. Bumerang, senjata kuno yang ajaib dari Australia. Bumerang, senjata khas Australia yang sering dihubungkan dengan budaya pribumi aborigin, adalah suatu alat yang menakjubkan dengan kemampuan kembali setelah dilemparkan. Secara harfiah, bumerang berasal dari bahasa pribumi Australia yang berarti membalik atau kembali. Alat ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Dipercaya telah digunakan oleh suku-suku pribumi Australia selama ribuan tahun. Kemunculan bumerang seringkali disandingkan dengan penemuan monumental lainnya, menunjukkan kecanggihan teknologi zaman kuno yang sering terabaikan. Bumerang umumnya terbuat dari kayu keras seperti kayu eukaliptus dengan panjang berkisar antara 30 hingga 70 cm. Bentuknya yang khas melengkung dengan ujung yang sedikit diangkat, memberikan alat ini aerodinamika yang memungkinkannya kembali ke tangan pemiliknya setelah dilemparkan dengan benar. Selain itu, bumerang juga dapat dibuat dari bahan modern seperti plastik atau fiberglass, dengan tujuan lebih ke arah olahraga dan rekreasi. Fungsi utama bumerang adalah sebagai alat pemburu dan senjata dalam berburu, terutama untuk mengejar burung dan hewan kecil. Namun, bumerang juga memiliki fungsi lain seperti alat musik dan permainan tradisional, serta digunakan sebagai alat pembelaan dalam pertempuran. Meskipun belum ada penemu tunggal yang diakui, bumerang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan dan kehidupan sehari-hari suku aborigin di Australia selama ribuan tahun. Meskipun bumerang secara khusus terkait dengan budaya Australia, alat serupa ditemukan di berbagai belahan dunia dengan berbagai nama dan bentuk. Di Mesir kuno misalnya, ditemukan gambar-gambar alat yang mirip dengan bumerang pada lukisan-lukisan dinding. Di beberapa budaya di Afrika dan Amerika, juga terdapat alat-alat yang memiliki kemiripan dengan bumerang dalam hal fungsi dan desain. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip aerodinamika dan konsep dasar bumerang mungkin telah ditemukan secara independen di berbagai belahan dunia. The Pilum, senjata mempesona dari dunia kuno. The Pilum, sebuah senjata kuno yang memukau, telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah Perang Dunia. Secara bahasa, pilum berasal dari bahasa Latin yang berarti tombak atau panah. Sejarah pilum merentang ke masa kejayaan Kekaisaran Romawi, menjadi simbol kekuatan dan keganasan pasukan legendaris mereka. The Pilum seringkali dikenal sebagai tombak Romawi, adalah senjata lempar khas tentara Romawi. Biasanya terbuat dari kayu dan besi. Pilum memiliki panjang sekitar 2 meter dan berat sekitar 2 kg. Desainnya terdiri dari batang kayu yang dipasangi mata tombak besi yang tajam dengan paku di ujungnya untuk memastikan bahwa tombak tersebut sulit untuk ditarik dari tubuh korban. Fungsi utama dari pilum adalah untuk digunakan sebagai senjata lempar jarak jauh dalam pertempuran, terutama di awal pertempuran sebelum pasukan bertabrakan secara langsung. Selain itu, pilum juga dirancang untuk menembus perisai musuh, sehingga melumpuhkan kemampuan pertahanan mereka dan membuka celah untuk serangan berikutnya. Meskipun tidak ada penemu tunggal yang diakui, pilum menjadi senjata yang sangat terkait dengan kekuatan militer Romawi. Keunggulannya dalam pertempuran membuatnya menjadi senjata yang ditiru oleh banyak budaya di dunia kuno. Misalnya, tentara Yunani memiliki senjata serupa yang dikenal sebagai sarisa. Meskipun pilum tidak lagi digunakan dalam pertempuran modern, warisan budaya dan sejarahnya masih hidup dalam studi sejarah militer dan rekreasi sejarah. Beberapa kelompok reenactment dan peneliti masih menggunakan pilum untuk mempelajari teknik pertempuran kuno dan memahami lebih dalam tentang strategi perang Romawi. The Trisula,
senjata legendaris bermata tiga. Trisula adalah senjata legendaris bermata tiga yang melambangkan kekuatan dan keilahian dalam agama Hindu. Senjata ini secara simbolis dihubungkan dengan Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam Trimurti Hindu yang meliputi Brahma atau pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa pelebur. Trisula memiliki sejarah yang kaya dan banyak dipercayai telah ada sejak peradaban Lebah Indus sekitar 3300 sampai 1300 sebelum Masehi. Penemuan Trisula tercatat dalam teks-teks kuno Hindu seperti Veda dan Purana. Bentuk Trisula bervariasi, namun umumnya terbuat dari logam seperti besi, perunggu, atau kuningan. Senjata ini terdiri dari 3 bilah tajam yang menyatu pada gagang, dengan ukuran yang mulai dari miniatur sebagai perhiasan hingga trisula besar yang digunakan dalam ritual keagamaan. Trisula memiliki fungsi simbolis yang mendalam, melambangkan 3 aspek utama alam semesta, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Selain itu, Trisula juga memiliki fungsi praktis sebagai senjata dalam pertempuran dan ritual keagamaan. Meskipun penemu Trisula tidak diketahui secara pasti, dalam mitologi Hindu, Trisula diyakini sebagai senjata yang diberikan oleh Dewi Parwati kepada Dewa Siwa. Trisula juga diyakini memiliki kekuatan untuk menangkal roh jahat dan melindungi penggunanya dari bahaya. Trisula tidak hanya terdapat di India, senjata ini juga ditemukan dalam budaya-budaya di Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Di negara-negara lain, Trisula memiliki variasi bentuk dan nama. Meskipun tidak lagi digunakan sebagai senjata dalam pertempuran, Trisula masih memegang makna religius dan budaya yang penting. Senjata ini masih digunakan dalam ritual keagamaan Hindu dan sebagai simbol spiritual. Trisula adalah simbol kekuatan, keilahian, dan keseimbangan alam semesta dalam tradisi Hindu. The Zulu Ilkwa, tombak legendaris Zulu. Ilkwa, sebuah tombak legendaris dari bangsa Zulu di Afrika Selatan, menggambarkan sebuah warisan budaya yang kaya akan kekuatan dan kegagahan. Mari kita telaah lebih dalam mengenai senjata yang menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Zulu ini. Zulu Ilkwa bukan sekedar senjata biasa. Senjata ini memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan peran penting dalam perjalanan bangsa Zulu. Diperkirakan, Ilkwa telah digunakan sejak abad ke-18, namun benar-benar mengalami perkembangan besar di bawah kepemimpinan Raja Shaka Zulu pada awal abad ke-19. Raja Shaka Zulu sering dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah senjata ini. Raja Shaka Zulu dikenal karena perannya dalam penyempurnaan Ilkwa, mengubahnya menjadi senjata yang lebih mematikan dan efisien dalam medan pertempuran. Bentuk Ilkwa begitu mencolok. Dengan panjang antara 60 hingga 90 cm, senjata ini memiliki mata tombak yang lebar dan tajam di kedua sisinya, memungkinkan pengguna untuk menusuk dan menebas musuh dengan efektif. Tak hanya itu, gagangnya terbuat dari kayu keras yang sering dihiasi dengan ukiran atau bulu, menambah nilai estetis dari senjata ini. Sebagai senjata utama dalam pertempuran, Ilkwa menjadi andalan bangsa Zulu dalam melindungi diri dan menghadapi musuh. Namun senjata ini juga memiliki peran dalam ritual dan upacara adat, menunjukkan kedalaman makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Ilkwa juga dikelilingi oleh berbagai mitos dan legenda, di mana masyarakat Zulu percaya bahwa senjata ini memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemakainya dari bahaya dan roh jahat. Tentu saja, Ilkwa juga memiliki dampak di luar wilayah Afrika Selatan. Senjata serupa dengan fungsi dan bentuk yang mirip dapat ditemukan di berbagai budaya di Afrika dan di belahan dunia lainnya, menunjukkan betapa luasnya pengaruh dan keberadaan senjata ini. Ilkwa bukan hanya sekedar sebuah tombak, melainkan sebuah penanda yang mengingatkan kita akan kekuatan, kegagahan, dan warisan budaya yang tak ternilai dari bangsa Zulu. The Urumi, pedang cambuk legendaris India. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai Urumi, sebuah senjata yang menggabungkan keganasan dengan kelincahan dalam budaya seni bela diri India. Urumi bukanlah senjata biasa, melainkan sebuah pedang cambuk yang terbuat dari baja fleksibel. Senjata ini terkenal karena kelincahan dan keganasannya, menjadikannya bagian penting dari seni bela diri Kalari Payattu, tradisi bela diri kuno dari India. Sejarah Urumi mengakar dalam misteri. Meskipun asal-usulnya tidak pasti, diperkirakan Urumi telah digunakan sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Senjata ini berkembang dengan pesat pada masa pemerintahan Chandragupta Maurya, seorang penguasa India yang kuat dan menjadi senjata favorit pada prajurit India pada masa itu.
Bentuk dan bahan urumi adalah perpaduan antara kekuatan dan fleksibilitas. Terbuat dari baja yang dipanaskan dan dipipihkan hingga tipis dan lentur. Urumi memiliki panjang bervariasi antara 1 hingga 5 meter dengan lebar antara sekitar 5 cm. Ujungnya dibuat tajam untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pertempuran jarak dekat. Fungsi utama urumi adalah sebagai senjata dalam pertempuran jarak dekat. Fleksibilitasnya memungkinkan pengguna untuk menyerang dari berbagai arah dan menangkis serangan lawan dengan mudah. Selain itu, urumi juga digunakan dalam ritual dan demonstrasi seni bela diri, menunjukkan kedalaman dan kompleksitas seni bela diri India. Meskipun penemu urumi tidak diketahui secara pasti, legenda menyebutkan bahwa senjata ini diciptakan oleh para dewa untuk membantu manusia melawan kejahatan. Urumi juga dikelilingi oleh banyak mitos dan legenda, termasuk kisah tentang seorang pahlawan wanita bernama Uniarcha yang mahir menggunakan urumi untuk mengalahkan pasukan lawan. Penggunaan urumi membutuhkan latihan yang keras dan disiplin tinggi. Meskipun terlihat seperti senjata magis, teknik penggunaannya masih dalam nalar manusia. The Roman Scorpion, senjata artileri kuno yang mematikan. Di dunia kuno, ada satu senjata yang mencuat sebagai rahasia kekuatan Romawi, kalajengking Romawi atau Scorpio. Benda misterius ini, seperti namanya yang mengisyaratkan keganasan tersembunyi, merupakan senjata balistik yang menggetarkan musuh-musuhnya. Mari kita mengungkap rahasia dan keajaiban dari senjata ini. Sebuah senjata artileri yang menggambarkan kecanggihan teknologi dalam strategi militer dari Kekaisaran Romawi. Kalajengking Romawi atau Scorpio dalam bahasa Latin adalah senjata balistik yang digunakan oleh pasukan Romawi pada masa kejayaan mereka. Senjata ini memiliki kemampuan yang menakutkan dalam menghancurkan musuh-musuhnya dengan presisi dan kekuatan yang tinggi. Sejarah kalajengking Romawi bermula pada abad keempat sebelum Masehi. Kemungkinan terinspirasi oleh senjata serupa yang digunakan oleh bangsa Yunani. Senjata ini mengalami perkembangan dan penyempurnaan yang signifikan selama berabad-abad. Mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Julius Caesar, dibuat dari kayu dan logam, kalajengking Romawi memiliki struktur yang kuat dan kokoh. Bingkai kayunya didesain untuk menopang mekanisme torsi yang digunakan untuk melontarkan proyektil. Seringkali berupa panah atau benda-benda lainnya yang dibakar untuk menimbulkan kerusakan yang besar. Ukurannya bervariasi, namun umumnya memiliki panjang sekitar 2 meter dan tinggi 1 meter, memberikan keleluasaan dalam mobilitas di medan pertempuran. Fungsinya sangat bervariasi, mulai dari menyerang benteng musuh, menghancurkan barisan infanteri lawan, hingga menimbulkan kekacauan dengan menembakkan proyektil yang dibakar. Efektivitasnya telah terbukti dalam sejarah, menjadi faktor kunci dalam banyak kemenangan pasukan Romawi. Meskipun penemu kalajengking Romawi yang tidak diketahui secara pasti, diperkirakan senjata ini dikembangkan oleh para insinyur Yunani yang bekerja untuk Kekaisaran Romawi. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat pengetahuan teknologi dan keahlian dalam bidang militer pada masa itu. Walau tidak dikelilingi oleh banyak mitos atau legenda, kalajengking Romawi sering digambarkan dalam seni dan literatur Romawi sebagai simbol kekuatan dan keganasan. Namun penggunaannya masih terkait dengan nalar manusia, di mana operasi senjata ini membutuhkan pelatihan dan koordinasi yang baik. Di luar Kekaisaran Romawi, senjata serupa juga digunakan oleh bangsa lain seperti Yunani, Kartago, dan Tiongkok. Saat ini, meskipun tidak lagi digunakan dalam peperangan modern, replika kalajengking Romawi sering dibuat untuk keperluan edukasi dan pameran sejarah, mempertahankan kenangan akan kejayaan militer Romawi. Senjata ini bukan hanya sebuah artefak bersejarah, melainkan juga simbol kekuatan dan dominasi yang menjadi ciri khas dari kejayaan peradaban Romawi dalam dunia kuno. The Bolas, senjata lempar unik dari Argentina. Bolas adalah senjata lempar tradisional yang unik. Terdiri dari 2 atau 3 bola batu terhubung dengan tali, menciptakan alat yang telah menorehkan catatan sejarah sejak zaman dahulu kala. Sejarah bolas menjadi saksi bisu dari perjalanan panjangnya, dimulai dari penggunaan oleh suku-suku asli Argentina seperti Tehuelche, Huelche, dan Mapuche sejak 10.000 tahun yang lalu. Keefektifan bolas dalam berburu mangsa besar dan melindungi diri dari predator menjadi bukti nyata akan kualitasnya yang tak tertandingi. Bentuk dan bahan yang digunakan dalam pembuatan bolas memberikan keunikan tersendiri dengan variasi bahan seperti batu, kayu, dan logam serta ukuran bola yang bervariasi, menjadikannya alat yang fleksibel dan efisien dalam penggunaannya.
Namun, bolas bukan hanya sekedar alat berburu. Ia juga memainkan peran penting dalam pertempuran antar suku. Kemampuannya untuk menjerat dan melumpuhkan musuh menggambarkan keefektifannya sebagai senjata tempur. Meskipun penemu asli bolas masih menjadi misteri hingga kini, legenda Tehuelche yang mencatat penggunaan bolas untuk mengalahkan raksasa memberikan aura keagungan yang tak terbantahkan. Dalam perspektif manusia, bolas menggunakan prinsip fisika yang cerdas, memanfaatkan momentum dan kecepatan untuk mencapai tujuan dengan tepat dan efisien. Kehadiran bolas tidak hanya terbatas pada wilayah Argentina, senjata serupa juga ditemukan di budaya-budaya lain di Amerika Selatan dan Amerika Utara, menunjukkan adaptasi yang sukses dari konsep bolas dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam berburu dan berperang. Chu Konu, panah mesin legendaris Tiongkok. Dalam gemuruh pertempuran, terdapat sebuah senjata yang menggetarkan medan perang dengan kecepatan dan kehebatannya. Namanya adalah Chu Konu. Senjata panah mesin legendaris Tiongkok yang telah menorehkan sejarah keagungan dalam seni perang kuno. Chu Konu, yang berarti busur panah berulang, adalah senjata panah mesin legendaris dari Tiongkok. Senjata ini dikenal karena kemampuannya menembakkan panah secara berulang dengan cepat, membuatnya menjadi alat yang ditakuti dalam pertempuran. Sumber sejarah menyebutkan bahwa Chu Konu pertama kali digunakan pada abad ketiga sebelum Masehi. Senjata ini mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Han, yaitu 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, dan menjadi senjata penting dalam banyak pertempuran. Chu Konu terbuat dari kayu dan logam. Bentuknya menyerupai busur panah besar dengan kotak berisi panah yang terpasang di atasnya. Mekanisme pemicunya dioperasikan dengan tuas atau engkol, memungkinkan pengguna menembakkan panah secara berulang dengan cepat. Chu Konu primarily digunakan untuk menyerang benteng musuh, menghancurkan barisan infanteri, dan menembakkan panah api untuk menimbulkan kekacauan. Senjata ini terbukti sangat efektif dalam pertempuran dan menjadi salah satu faktor kunci dalam banyak kemenangan Tiongkok. Beberapa legenda menyebut Zhuge Liang, ahli strategi terkenal dari dinasti Han, sebagai penemunya. Namun beberapa sejarawan percaya bahwa Chu Konu merupakan hasil evolusi dari beberapa senjata panah mesin yang lebih sederhana. Chu Konu memiliki banyak mitos dan legenda yang terkait dengannya. Salah satu legenda terkenal menceritakan bagaimana Zhuge Liang menggunakan Chu Konu untuk mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar dalam pertempuran. Chu Konu adalah senjata panah mesin revolusioner pada masanya. Senjata ini melambangkan kecanggihan teknologi dan strategi militer Tiongkok kuno dan menjadi salah satu faktor kunci dalam dominasi mereka di Asia Timur. The Gatka. Gatka adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Punjab, India. Gatka tidak hanya merupakan seni bela diri, tapi juga praktik spiritual yang mendalam, yang menggabungkan teknik bertarung dengan filosofi Sikh. Gatka dikenal sebagai cara mempertahankan diri serta metode meditasi dan disiplin spiritual. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah Gatka, teknik dan senjata yang digunakan, serta pentingnya dalam budaya dan spiritualitas Sikh. Dalam Gatka, senjata utama yang digunakan adalah kirpan, sebuah pedang yang menandakan kekuatan dan ketegasan. Tongkat atau lati dan perisai atau dal juga menjadi bagian integral dari seni bela diri ini, menciptakan koreografi gerakan yang indah dan efektif dalam latihan maupun pertunjukan. Fungsi Gatka tidak hanya terbatas pada pertempuran, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter. Melalui latihan Gatka, para pegiatnya diajarkan nilai-nilai seperti disiplin yang ketat, refleks yang cepat, dan stamina yang kuat. Gatka juga menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan individu yang kuat dan berakhlak mulia. Gatka diyakini bermula dari berbagai teknik dan pertempuran tradisional India. Guru-guru Sikh memiliki peran besar dalam penyempurnaan Gatka dan menjadikannya warisan budaya yang tak ternilai bagi komunitas Sikh. Saat ini, Gatka terus dilestarikan dan diajarkan di sekolah-sekolah Sikh serta pusat-pusat komunitas. Meskipun tidak lagi digunakan dalam peperangan modern, Gatka tetap hidup sebagai simbol keberanian, disiplin, dan pengabdian bagi komunitas Sikh di seluruh dunia.